Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Multazam, NPM 718212550. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video presentasi dari mata kuliah MSDM Internasional kelas 2018A. Sesuai dengan mata kuliah pertemuan ke-6, di sini saya akan membahas tentang pengolahan organisasi internasional. Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsungnya serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan dan berlembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik itu antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda-beda. Kondisi politik dan budaya. Kondisi politik dan budaya serta ekonomi suatu negara sangat dipertimbangkan dalam pemilihan struktur organisasi. Dengan kondisi demikian, ditambah dengan keinginan asal perusahaan multinasional dalam mengendalikan cabang juga sangat menentukan. Berbagai macam desain dan struktur organisasi di mana dalam memilih dan menggunakan tergantung beberapa faktor. Yang pertama, keinginan home office. Yang kedua, mengendalikan semua kegiatan luar negerinya, permintaan luar negeri atau local market. Yang ketiga, personal yang bekerja di sana. Struktur organisasi dasar. Struktur organisasi yang digunakan berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi di negara lain tidak jauh berbeda dengan yang digunakan di negara asalnya. Namun, perbedaan muncul karena adanya faktor kondisi negara tujuan tersebut dan keinginan kantor pusat atau home office dalam mengendalikan bisnis luar negerinya. Adapun fungsi-fungsi organisasi di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, organisasi politikal, yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dan hubungan internasional. Seperti contoh ASEAN yang merencanakan konsep ZOPFAN, contohnya seperti PBB, ASEAN, NATO, ANZUS, SAARC, OUA, Liga Arab, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi administratif. Merupakan organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif. Contohnya yaitu seperti UPU, ITU, OPEC, ICAO, ICRC, dan lain-lain. Yang ketiga, organisasi peradilan. Merupakan suatu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek. Contohnya seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan atau sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya di sini sebagai Mahkamah Internasional. Tujuan organisasi internasional. Tujuan organisasi internasional bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum organisasi internasional ialah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi internasional pada umumnya. Adapun tujuan khusus ialah tujuan yang spesifik yang ingin dicapai oleh tiap-tiap tipe organisasi internasional. Adapun tujuan umum organisasi internasional sebagai berikut. Untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan di antara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional, serta mengatur
untuk meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan khusus organisasi. Tujuan khusus organisasi internasional untuk menjadikan organisasi internasional sebagai wadah, forum, atau alat untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan karakteristik setiap organisasi. Struktur operasional internasional. Struktur operasional internasional salah satu penyusunan struktur organisasi internasional yang awal adalah memasukkan semua cabang yang ada di berbagai negara ke dalam satu divisi yang disebut dengan operasi internasional, di mana selanjutnya berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dikembangkan berdasarkan operasi internasional. Adapun struktur divisi internasional. Dalam perusahaan internasional yang terus berkembang, cabang-cabang biasanya dikelompokkan ke dalam sebuah struktur divisi internasional yang menangani seluruh operasi di berbagai negara ke dalam suatu divisi tersebut. Penyusunan struktur global. Struktur organisasi global dapat dibedakan menjadi tiga tipe yang secara umum adalah sebagai berikut. Divisi produk global. Yang pertama, divisi produk global, divisi area global. Yang ketiga, divisi fungsi global. Struktur organisasi merger. Adanya akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menjadikan harus ada struktur organisasi baru. Penyusunan struktur organisasi baru diharapkan adanya sinergi antara struktur organisasi perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi. Contohnya di sini ialah Siemens dari Jerman yang merupakan perusahaan elektronik di Jerman yang membeli Nixdorf komputer dari Inggris. Ford Motor membeli perusahaan motor Jaguar dari Inggris. Struktur organisasi dari joint venture. Adanya perjanjian kerja yang sama yang dilakukan dua atau lebih perusahaan multinasional menjadikan mereka harus melakukan koordinasi atas keseluruhan barang yang dikerjasamakan dalam perjanjian kerjasama dapat dilakukan hanya sebagian saja seperti produksi. Sebagai produksi, pemasaran atau keuangan struktur yang dibangun untuk melakukan kerjasama tentunya bersifat lebih fleksibel dan tidak bersifat tradisional. Struktur organisasi dari Keiretsu. Keiretsu merupakan struktur organisasi yang terkenal di negara Jepang. Selain besar dan vertikal, juga terdiri dari banyak perusahaan yang tergabung dan bekerja sama satu dengan yang lain secara lebih dekat. Contohnya di sini ialah Keiretsu yang dibangun kelompok Mitsubishi, terdiri dari 28 anggota inti yang terikat bersama dengan saling bertukar kepemilikan dan bisnis jangka panjang. Karakteristik organisasi. Formalisasi adalah sebagai penggunaan struktur dan sistem dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan pengendalian. Spesialisasi adalah kemampuan individu secara khusus, serta dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Sentralisasi merupakan sistem manajemen di mana pengambilan keputusan yang penting dibuat pada tingkat puncak. Kebalikannya adalah yang disebut dengan desentralisasi. Adapun karakteristik organisasi. Formalisasi adalah sebagai penggunaan struktur dan sistem dalam pengambilan keputusan. Komunikasi dan pengendalian. Spesialisasi adalah kemampuan individu secara khusus yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu, serta merupakan sistem manajemen di mana pengambilan keputusan yang penting dibuat pada tingkat puncak. Kebalikannya
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.